Can stash a jeep. Film ini berlatar di tahun 1940, yang di awal cerita memperlihatkan sebuah pertandingan bisbol, di mana pemain bintang di dalam pertandingan ini adalah seorang pria yang bernama Moe Burke, yang biasa dipanggil Mo. Di dalam timnya, Mo bermain sebagai posisi penangkap atau disebut the catcher. Mo adalah seorang atlet bisbol senior yang telah berkarir di dunia olahraga bisbol selama 15 tahun. Di mata teman-temannya, Mo adalah seorang sosok pria yang misterius. Tak banyak yang tahu mengenai kehidupannya sehari-hari. Banyak yang mengira jikalau Mo adalah seorang gay, karena ia tak pernah terlihat bersama dengan wanita dalam hidupnya. Lalu, scene diperlihatkan Mo yang tampak sedang memperhatikan seorang wanita yang sedang memainkan piano, yang ternyata adalah kekasihnya yang bernama Estella. Suatu hari, tim bisbolnya mendapatkan undangan bermain dalam pertandingan persahabatan di negara Jepang. Di dalam kesempatan itu, ia beserta timnya disambut meriah oleh tim tuan rumah, yaitu Jepang. Ketika itu, Mo disapa oleh seorang pria yang bernama Kawabata. Selesai bertanding, Mo diajak oleh si Kawabata untuk berjalan menyusuri kota Jepang di malam hari. Di saat itu, barulah diketahui bahwa si Kawabata adalah seorang profesor di bidang sejarah di negaranya. Di suatu kesempatan, ketika mereka berbincang, Mo bertanya kepada Kawabata, apakah di kemudian hari ada kemungkinan negaranya Amerika akan berperang dengan negara Jepang. Dan Kawabata pun berujar bahwa perang adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, dan hal itu cepat atau lambat akan terjadi. Pada keesokan harinya, Mo terlihat menyiapkan sebuah kamera, dan ia berjalan ke sebuah rumah sakit dan langsung menuju naik ke atap rumah sakit itu. Di atap itu, ia tampak sedang merekam sesuatu dengan kamera miliknya, namun tidak diperlihatkan hal apa saja yang ia rekam saat itu. Scene kemudian berganti memperlihatkan Mo dan Estella yang tampak serius mendengarkan siaran berita radio mengenai angkatan perang kerajaan Jepang yang telah menyerang Pearl Harbor, yang merupakan pangkalan militer angkatan laut Amerika. Dan hal itu menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berasal dari militer dan warga sipil Amerika. Kemudian di sebuah acara pertemuan yang merupakan sebuah klub alumni dari universitas ternama di Amerika, terlihatlah sosok Mo yang bertemu dengan teman lamanya semasa kuliah. Teman kuliahnya itu bernama Jerry. Mo saat itu mengetahui bahwa Jerry bekerja di Badan Intelijen Unit Kerja dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Mo bertanya kepada Jerry, apakah ia mempunyai kenalan petinggi di Badan Intelijen yang bisa memberikannya pekerjaan. Saat itu Jerry bertanya kepada Mo, apakah ia memiliki kemampuan berbahasa asing. Mo pun menjelaskan bahwa ia dapat berbicara beberapa bahasa dengan fasih. Di antaranya adalah bahasa Jepang, Jerman, Italia, Belanda, Perancis, dan Mandarin. Setelah mendengar hal itu, Jerry pun lalu memberikan nomor kantor dari petinggi militer yang dapat ia hubungi. Di scene berikutnya terlihat Mo yang memasuki kantor Badan Intelijen Amerika Serikat saat itu. Terlihat di tangannya yang sepertinya membawa dan memegang sesuatu yang menyerupai bentuk sebuah roll pita film dari sebuah kamera di masanya. Lalu cuplikan berikutnya memperlihatkan sebuah layar yang sedang menampilkan tayangan dari suasana pelabuhan, galangan kapal, dan berbagai sarana transportasi di negara Jepang. Ternyata tayangan itu berasal dari roll pita film yang dibawa oleh Mo, yang merupakan rekamannya pada saat berada di Jepang. Setelah itu, ia berbincang dengan seorang jenderal yang bernama William J. Donovan, yang biasa dipanggil Bill. Saat itu, Jenderal Bill merasa agak sedikit terheran, mengapa Mo bisa memiliki rekaman film itu. Dan ia pun bertanya kepada Mo, apakah ada pejabat dari pemerintah atau militer yang memintanya untuk melakukan itu.
dan Mo pun menjawab bahwa ia melakukan itu hanya secara kebetulan. Ketika Bill melihat berkas riwayat hidup si Mo, dari berkas riwayat itu Bill mengetahui bahwa ternyata Mo adalah seorang pria yang belum menikah dan menguasai 7 bahasa asing sekaligus merupakan seorang atlet bisbol ternama. Lantas Bill bertanya kembali kepada Mo mengapa ia belum menikah di saat usianya yang telah cukup berumur menurutnya. Mo pun hanya menjawab bahwa ia hanyalah seorang biasa yang pandai menyimpan rahasia. Setelah perbincangan itu, Mo pun pada akhirnya diterima bekerja di Badan Intelijen Amerika Serikat. Pada suatu ketika, Jenderal Bill mengadakan pertemuan di mana di pertemuan itu Mo diperkenalkan dengan seorang profesor yang bernama Sam dan seorang kepala operasi misi intelijen yang bernama Robert. Pertemuan itu untuk membahas misi rahasia yang akan melibatkan si Mo dalam misi itu. Misi itu direncanakan untuk menemukan dan menginterogasi seorang ilmuwan Jerman. Hal itu dilakukan guna mencari kepastian dan kebenaran informasi mengenai apakah Jerman sedang atau sudah memiliki bom atom atau tidak. Dan ilmuwan Jerman itu bernama Profesor Werner. Namun, untuk mengetahui keberadaan Profesor Werner, mereka harus terlebih dahulu menjalankan misi dengan masuk ke salah satu kota di Italia yang sudah dikuasai oleh militer Jerman. Di kota itu nantinya mereka akan menemui seorang profesor Italia yang bernama Amaldi untuk menanyakan kepadanya perihal keberadaan dari si Profesor Werner. Sebelum Mo menjalankan misinya ke Italia, Mo harus menjalani latihan terlebih dahulu yang berupa latihan menembak, bela diri, dan mempelajari semua strategi bertempur dalam militer. Lalu scene berpindah, terlihat Mo dan Estella yang sedang berdansa bersama. Saat itu Mo berkata kepada Estella bahwa ia akan bertugas lama ke luar negeri. Mendengar hal itu, Estella pun agak tertegun dan berkata kepada Mo, "Apakah kau takkan kembali lagi untukku?" Saat itu Mo hanya meyakinkannya bahwa ia sangat mencintai dirinya. Di cuplikan berikutnya, terlihat Mo yang berpamitan dengan Estella sebelum keberangkatannya. Lalu, di waktu yang telah direncanakan, tibalah mereka memasuki daratan Italia yang mereka tempuh sebelumnya melalui jalur laut dengan menggunakan kapal. Di mana ketika kapal memasuki perairan lepas pantai Italia, mereka pun berpindah dengan menggunakan perahu kecil untuk mendarat di pantai Italia. Setelah itu, mereka menaiki sebuah jeep militer yang telah menunggu kedatangan mereka sebelumnya. Lalu, tibalah mereka di perbatasan menuju kota yang akan mereka masuki. Sebelum sampai di kota yang dimaksud, mereka harus terlebih dahulu melewati kawasan yang masih dikuasai militer Jerman. Lalu, bergegaslah mereka masuk ke zona perang dengan mendapat pengawalan dan perlindungan dari para prajurit Amerika yang saat itu memang sedang berusaha mengambil alih kawasan itu dari pendudukan militer Jerman. Tak lama kemudian, tibalah mereka di kota yang dituju, di mana rumah dari si Profesor Amaldi berada. Terlihat saat itu kelompok kecil militer Jerman yang baru saja tiba, yang sepertinya berencana akan menjemput Profesor Amaldi dari rumahnya. Perlawanan pun dilakukan dan akhirnya militer Jerman itu dapat dilumpuhkan. Setelah Mo berhasil bertemu dengan Profesor Amaldi, ia pun mendapatkan jawaban bahwa Profesor Amaldi tidak mengetahui akan keberadaannya si Profesor Werner. Profesor Amaldi pun meragukan jikalau Profesor Werner memiliki niatan untuk membuat bom atom. Karena menurutnya, Profesor Werner bukanlah ilmuwan yang pintar untuk membuat bom semacam itu. Lalu di pertemuan berikutnya dengan Jenderal Bill, mereka membahas mengenai misi yang telah mereka jalankan. Di mana saat itu mereka belum mendapatkan bukti akan kepastian apakah Jerman telah memiliki bom atom atau tidak. Karena ketidakpastian itu, akhirnya Jenderal Bill mengambil keputusan untuk memberikan tugas kepada Mo untuk mendekati dan membunuh Profesor Werner. Menurut Jenderal Bill, hal itu lebih baik dilakukan untuk menghindari segala resiko bahaya serangan bom atom yang dapat mengancam jutaan warga Amerika di kemudian hari. Di suatu kesempatan di sini yang berbeda, terlihat Jenderal Bill yang datang menghampiri Mo. Jenderal Bill mengingatkan kepada Mo bahwa Profesor Werner selalu dilindungi dan diawasi oleh agen rahasia Jerman di setiap aktivitasnya. Setelah itu, Jenderal Bill pun lantas memberikan sebuah kotak kecil kepada Mo, seraya berkata kepada Mo,
apabila suatu saat dia tertangkap oleh agen Jerman, maka lebih baik Mo menggunakannya. Setelah Jenderal Bill berlalu meninggalkannya, Mo pun segera membuka kotak kecil itu, yang ternyata di dalamnya terdapat benda yang menyerupai pil yang berisi cairan, yang diyakini oleh Mo adalah racun yang harus ia minum jika suatu saat ia tertangkap oleh agen Jerman. Dan itulah maksud dari kalimat terakhir yang disampaikan oleh Jenderal Bill sebelumnya. Di scene berikutnya, diperlihatkan Mo yang memasuki sebuah bilik telepon. Rupanya, sebelum ia menjalankan misinya untuk membunuh si Profesor Werner, ia menyempatkan untuk berbicara dengan Estella. Di dalam pembicaraannya dengan Estella, Mo menyatakan kerinduannya terhadap Estella. Saat itu Mo tak banyak berbicara, terlihat matanya yang berkaca-kaca. Di menit terakhir percakapannya, ia hanya menyampaikan perasaannya yang sangat mencintainya, sembari mengucapkan kata perpisahan kepada Estella. Dan seketika itu ia pun menutup teleponnya. Setelah mendengarkan hal itu, Estella pun meneteskan air mata, karena ia berpikir itu adalah saat-saat terakhirnya dapat berbicara dengan si Mo. Suatu ketika, akhirnya keberadaan Profesor Werner diketahui. Scene kemudian diperlihatkan si Mo yang bertemu dengan Profesor Werner di sebuah acara pertemuan yang dihadiri para profesor dunia yang diadakan di Swiss. Saat itu ia segera menghampiri si Profesor Werner. Dan tak lama kemudian, Profesor Werner pun bertanya kepadanya dengan berkata, "Apakah kita saling mengenal?" Kemudian Mo pun memperkenalkan dirinya sebagai orang yang berminat akan ilmu pengetahuan. Selepas perbincangan dengan si Mo, terlihat si Profesor Werner yang tampak meninggalkan acara itu. Mo pun lantas segera mengikutinya. Ketika itu, Profesor Werner menyadari akan keberadaan si Mo yang mengikutinya. Di saat itu Mo hanya berkata kepada si profesor, apakah ia boleh menemaninya berjalan. Lalu mereka pun berjalan bersama sembari berbincang. Di sela perbincangan mereka, kemudian diperlihatkan seorang sosok pria yang mengawasi dan mengikuti mereka dari belakang. Yang ternyata adalah seorang agen Jerman yang ditugaskan untuk mengawasi si Profesor Werner. Dari perbincangan singkat antara mereka berdua, kemudian si profesor menaruh kecurigaan akan maksud dan tujuan si Mo mengikutinya. Di saat bersamaan, kemudian terlihat si agen Jerman yang mengarahkan pistolnya kepada Mo. Namun, sebelum si agen Jerman itu sempat menembakkan pistolnya, si agen Jerman itu pun tersungkur jatuh, terkena tembakan dari seorang pria yang merupakan agen Amerika yang ditugaskan untuk mengawasi si Mo. Setelah penembakan itu, si profesor bertanya kepada si Mo mengenai identitas dirinya yang sebenarnya. Dan Mo pun menjawab bahwa ia hanyalah seorang warga biasa. Setelah mendengar jawaban dari si Mo, si Profesor Werner pun memahami maksud dari perkataan si Mo tadi. Ia pun bertanya kembali kepada si Mo, apakah si Mo berpikir bahwa dirinya adalah seorang profesor yang siap untuk berkhianat? Dan si profesor pun lalu memberi pilihan kepada si Mo. Ia mempersilahkan si Mo untuk melakukan apapun yang diinginkannya terhadap dirinya, termasuk apabila Mo memang berniat membunuh dirinya. Si Mo pun pada saat itu tampak terdiam sesaat, dan kemudian mengurungkan niatnya untuk menembak si Profesor Werner. Karena menurutnya, dari apa yang disampaikan oleh Profesor Werner, ia dapat membaca dan menyimpulkan bahwa si Profesor Werner bukanlah suatu ancaman yang harus disingkirkan. Lalu film pun diperlihatkan sebuah teks narasi yang berisi penjelasan bahwa pada akhirnya diketahui pihak Jerman sama sekali tidak berencana membuat atau memiliki bom atom. Namun hingga kini masih menyisakan perdebatan di antara sejarawan mengenai benar atau tidaknya Profesor Werner berusaha membuat sebuah bom atom. Profesor Werner kemudian mengabdikan dirinya sebagai ilmuwan terkenal di dunia yang vokal menyuarakan gerakan anti-nuklir, dan dijelaskan bahwa atas jasanya si Mo yang menjalankan misi rahasia, ia diberikan medali penghargaan tertinggi oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, Mo menolak medali penghargaan yang diberikan kepadanya dengan alasan yang tidak diketahui. Setelah menyelesaikan misinya, si Mo dan Estella pada akhirnya tak pernah bersama kembali. Dan di tahun 1945, Estella menikahi seorang perwira muda dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Sedangkan si Mo tetap sendirian selama sisa hidupnya dan mengisi waktu hidupnya dengan membaca buku dan bermain bisbol.
Selama karirnya sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan akan berbagai misteri dalam kisah hidupnya. Dan di ujung akhir cerita diperlihatkan cuplikan foto asli dari seorang pemain bisbol yang pernah bekerja menjadi seorang mata-mata. Dan sosok pria itu bernama Moe Berg. Dan film pun selesai. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.